Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arya Fadli dari kelas C2. NIM saya 240304015. Di sini saya akan menjelaskan flowchart case 1. Flowchart ini menggambarkan proses perulangan yang melibatkan variabel bilangan. Berikut penjelasan sederhananya. Untuk yang pertama ada start atau proses dimulai. Lalu yang kedua ada inisialisasi bilangan, yaitu ada bilangan 1 yang berarti variabel bilangan yang diberi nilai awal 1. Lalu yang kedua ada output bilangan. Output bilangan ini yaitu nilai dari bilangan dicetak atau ditampilkan. Lalu ada penambahan bilangan atau ditambah 2. Kemudian ada pengecekan bilangan kurang dari 100. Apabila bilangan kurang dari 100, terus proses kembali ke langkah output bilangan. Jika bilangan sudah mencapai atau lebih dari 100, yaitu false, maka proses berakhir. Lalu di sini ada hasil coding dari flowchart case 1 yang tadi. Program ini menggunakan program C# sederhana yang mencetak semua bilangan ganjil dari 1 sampai 99. Pertama ada memulai perulangan. Program menggunakan pengulangan for yang dimulai dari angka 1, yang mana angka 1 merupakan bilangan ganjil pertama. Lalu ada syarat perulangan. Perulangan akan terus berjalan selama angkanya kurang dari 100. Lalu ada penambahan angka. Penambahan angka setiap kali perulangan angka ditambah 2, sehingga hanya bilangan ganjil yang akan muncul. Seperti angka lanjut dari 1, yaitu 3, 5, sampai seterusnya. Lalu ada menampilkan angka. Di dalam perulangan, console writeline digunakan untuk mencetak angka ganjil ke layar. Lalu ini ada hasil runningnya. Ya, ini hasil runningnya. Jadi secara singkat, program ini mencetak semua bilangan ganjil dari 1 hingga 99. Lalu ada flowchart case 2, di mana flowchart ini menggambarkan proses pengecekan usia seseorang untuk menentukan kelayakan mendaftar di UMP. Yang pertama ada start. Kemudian yang kedua ada input usia dari user. Sistem meminta pengguna memasukkan usia. Yang ketiga ada pengecekan usia. Jika usia dalam rentang usia 15 hingga 35 tahun, pengguna bisa mendaftar di UMP. Dan pesan usia Anda bisa mendaftar di UMP ditampilkan. Lalu false, jika usia tidak dalam rentang tersebut, pengguna tidak bisa mendaftar dan pesan akan menampilkan usia Anda tidak bisa mendaftar di UMP. Lalu yang terakhir ada end. Lalu di sini ada program kedua. Program kedua menggunakan C# berfungsi untuk mengecek apakah usia yang dimasukkan oleh pengguna memenuhi syarat pendaftaran di UMP. Yang pertama meminta input dari pengguna. Program meminta pengguna untuk memasukkan usia mereka dengan menampilkan pesan berapa usia Anda. Lalu kedua ada konversi input. Input yang dimasukkan pengguna berupa teks dikonversi menjadi tipe data integer atau bilangan bulat dengan menggunakan convert to int 32. Lalu ada pengecekan usia. Jika usia pengguna lebih dari 15 tahun dan kurang atau sama dengan 35, lalu di sini akan menampilkan user input lebih dari 15 dan user input kurang dari 35 atau kurang dari sama dengan 35. Maka program akan menampilkan pesan usia Anda bisa mendaftar di UMP.
Apabila usia di luar rentang tersebut, maka program akan menampilkan pesan usia Anda tidak bisa mendaftar di UMP. Berikut tampilan dari pesan tersebut. Yang ketiga yaitu menggambarkan proses penentuan besaran diskon berdasarkan jumlah pembelian atau kriteria tertentu. Pertama ada start. Yang kedua ada input quantity atau jumlah. Sistem meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pembelian. Lalu ada pengecekan jumlah dan diskon. Berdasarkan jumlah yang diinput, terdapat beberapa kondisi yang menentukan besar diskon. Jika jumlah berada dalam rentang tertentu, diberikan diskon persentase spesifik misalnya 2%, 3%, dan lain-lain. Setiap kondisi memiliki nilai diskon dan final price, harga akhir setelah diskon yang berbeda. Lalu ada output diskon dan harga akhir. Setelah menentukannya besarnya diskon sesuai kondisi yang sesuai, sistem menampilkan jumlah diskon dan harga akhir. Lalu yang terakhir ada N. Lalu di sini ada program ketiga. Program ini masih sama menggunakan GSAP, merupakan aplikasi sederhana yang memberikan diskon berdasarkan jumlah barang yang dibeli di sebuah toko daging. Berikut adalah penjelasan dari kode tersebut. Yang pertama ada penampilan menu barang. Program menampilkan pilihan barang yang dijual. Yang pertama ada daging sapi, kambing, dan juga ayam. Lalu yang kedua, meminta input pilihan barang. Pilihan barang 1-3. Pengguna diminta untuk memilih jenis barang dari barang 1 hingga barang ketiga. Input ini disimpan dalam variabel nama barang. Namun variabel ini tidak digunakan lebih lanjut dalam program ini. Lalu yang ketiga, meminta input jumlah barang. Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Input ini disimpan dalam variabel barang. Yang keempat, validasi jumlah barang. Jika jumlah barang yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 0, program menampilkan pesan jumlah barang tidak valid. Jika jumlah barang valid, program melanjutkan untuk menghitung diskon berdasarkan jumlah barang tersebut. Menghitung diskon. Fungsi barang menerima parameter jumlah barang dan menentukan besaran diskon. Jika barang kurang dari 20, maka diskonnya yaitu 2%. Jika barang kurang dari 40, maka diskon yang diberikan 4%. Begitupun seterusnya. Yang keenam, menampilkan diskon. Setelah menentukan diskon, program menampilkan pesan. Secara keseluruhan, program ini meminta pengguna memilih jenis barang dan memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli, lalu menampilkan besaran diskon berdasarkan jumlah barang tersebut.